Dalam rumah tangga nih ada caranya. Nabi SAW ngajarin kita, Bu. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Astagfirullah. Itu video pertama. Katakan para antum semuanya ini, para saya sebagai ahlil bait, bukan kami, saya sebagai ahlil bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, tetapi yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlil bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul bait. Itu video kedua. Kemudian video ketiga, meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Satu menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. video keempat. Kita pendek-pendek aja videonya ya. Ini video Nanti keempat. biar dilacak sendiri, Mas. Kita Iya. pengantar video itu nanti netizen biar buka sendiri Sendiri ya. dan kita langsung komentar. Ini video keempat. TS Fuad Pleret Imat TS Fuad Pleret Kori Tunggu serta Abbas Buntet. Mereka adalah para pendusta. Habib menduga keempat orang ini sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Korban daripada sodomi. Ini yang terakhir. Tidak akan kita halalkan makanan yang kalian makan itu. Iya. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian minum di tempat ini. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian bisa berilmu di sini. Akan diangkat dan menjadi ahlak mahsyar. Akan diminta kembali. Kami tidak akan menghalalkan apa yang kalian makan di sini. Kami tidak akan meridoi apapun yang kalian dapatkan di sini. Bahkan sampai di akhirat, apapun yang kalian dapatkan akan kami minta, katanya. Tidak diridoi pokoknya. Bahkan nggak berhenti di situ. Tidak akan diridoi, katanya. Ya Allah. Coba kita simak sekali lagi. Saya kurang ngeh beberapa poin yang dia ucapkan tadi. Dipukul. Dipukul. Allah. Allahu Akbar. Bapak ibu kalian anjing. Itu beberapa video, ada banyak video yang telah kita kumpulkan, itu sekitar kurang lebih 800 video tentang ekstremisme, radikalisme dari klan Habib Alwi, kurang lebih kuantitasnya segitu. Tentu tidak bisa kita tampilkan semuanya. Namun dari 4 atau 5 video barusan sudah bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana thinking system, belief system, kemudian paradigma klan Habib Alwi kepada manusia lain di luar golongan mereka, khususnya kepada pribumi Nusantara. Ya, Tamam, tentang topik kita kali ini, yakni ekstremisme radikalisme klan Habib Alwi Tarim Institute of Ideologi ini. Bagaimana ya Tamam akan mengomentari atau memaparkannya? Dipersilakan ya Tamam. Terima kasih Mas Rifki. Ungkapan 5 penceramah Ba'alwi, kalau itu diucapkan orang-orang di terminal, di pinggiran jalan, mungkin itu bisa dipahami mereka sebagai subjek dampingan yang memerlukan pendampingan, Mas. Kalau ucapan 5 dai ini tadi itu diucapkan oleh orang-orang yang ada di terminal, di pinggiran jalan, itu mungkin bisa kita pahami. Orang yang di terminal dan di pinggiran jalan itu sebagai orang-orang yang bisa kita statuskan sebagai subjek dampingan, yang memerlukan pendampingan, Mas.
Tetapi yang menjadi persoalan ini disampaikan oleh orang yang berstatus sebagai duat, sebagai dai, sebagai orang yang menstatuskan diri sebagai pendamping sosial, sebagai pendakwah, penceramah, sebagai orang yang ingin menimbulkan diri, meneruskan dakwah-dakwah Nabi, Mas. Artinya, kalau model-model dakwah mereka itu seperti yang mereka katakan, ini kan berarti mencoreng risalah kenabian, Mas. Mencoreng, ya. Boleh saya Mas? Monggo, Mas. Dan mereka saat mengucapkan itu ya, itu melekat pada mereka presuposisi atau percayaan tersembunyi di masyarakat bahwa mereka cucu Nabi, dan mereka menyatakan terang-terangan bahwa mereka cucu Nabi itu ya. Yang itu yang lebih parah lagi. Jadi menodai kemuliaan Nabi. Nabi tetap mulia, nggak akan bisa berkurang kemuliaan Nabi, Mas. Tetapi umat menjadi bingung karena ada orang yang mengaku cucu Nabi seperti itu. Tidak terpengaruh bagi Nabi yang sudah memiliki kemuliaan dan maksum, tapi akan menyakiti dan membuat sedih umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi, yang ditunjukkan dengan sikap-sikap yang tidak mendidik itu, Mas. Jadi membuat umat sedih dan jengkel, Mas. Makanya siapapun yang nggak punya kepedulian, nggak punya rasa tersinggung dengan sikap-sikap 5 dai seperti ini tadi itu saya jadi balik bertanya, ada kepedulian terhadap agama ini enggak? Ada kepedulian terhadap umat ini enggak? Apalagi 5 orang ini tadi menstatuskan sebagai cucu Nabi. Lah ini kalau nasab mereka enggak diteliti, ini berbahaya sekali, Mas. Akan turun-temurun muncul orang-orang yang seperti ini dengan mengaku sebagai cucu Nabi, dan itu akan membuat sejarah buruk para dai di negeri ini yang menstatuskan diri sebagai cucu Nabi, Mas. Dan itu sangat membingungkan umat, menyedihkan umat, dan membuat sedih umat yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Di hadapannya ada orang mengaku cucu Nabi, tapi perkataannya seperti itu. Bahkan bukan hanya sedih kali ya, siapapun bikin frustasi kali ya. Bikin frustasi, dan bahkan bagi ulama yang notabene sebagai warasatul anbiya kok tidak peduli untuk memperbaiki keadaan seperti ini, itu dipertanyakan status ulamanya juga, Mas. Berarti kan membiarkan kedustaan merajalela di hadapannya, bahkan mendukung kalau mereka itu nasab Nabi. Ini kan jadi konyol, songong, dan tolol ini, Mas. Makanya fenomena seperti ini bahkan sudah mengarah kepada fitnah sara, Mas. Fitnah di mana sebuah zaman ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi kontradiktif dengan risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Lah, salah satu cara untuk menghindari fitnah sara itu perlu ada penelitian seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad. Makanya kalau ada ulama atau kiai underestimate, merendahkan atau bahkan mencaci, menghina, mengkategorikan penelitian Kiai Imad adalah penelitian yang bersifat adu domba, itu sangat nampak sosok orang yang mengatakan ini, entah itu kiai atau siapapun, itu sangat nampak dia itu tidak ingin ada perubahan dari model-model Habib yang ceramah yang sangat tolol seperti ini tadi yang kita saksikan bersama itu, Mas. Jadi dalam kondisi apapun, tesis Kiai Imad itu ingin memperbaiki keadaan, lebih-lebih terkait dengan fitnah sara, juga ingin menjelaskan kepada umat bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, sehingga nggak perlu dirisaukan, nggak perlu dibingungkan. Bahkan kalau ceramahnya masih seperti itu, jangan diundang lagi.
bahkan turunkan dari podium. Itu bentuk ekstremisme dalam agama. Itu bentuk ekstrim sikap kasar yang betul-betul merusak citra agama sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sikap radikal, pemahaman secara mendalam itu baik. Tapi kalau pemahaman mendalam mereka bersifat negatif, kemudian harus dijadikan sebagai doktrin untuk membangun ideologi Ba'alwi sebagai cucu Nabi, ini sebuah kejahatan yang luar biasa, Mas. Jadi ekstremisme yang harus segera dihapus di hadapan kita sebagai masyarakat yang mencintai sikap-sikap yang santun, yang bersahaja, yang elegan, yang harmonis, yang betul-betul tidak merubah ajaran-ajaran agama. Itu, Mas. Itu pandangan pengantar saya terkait dengan fenomena munculnya pidato-pidato yang kita saksikan bersama tadi, sekaligus untuk mengingatkan tokoh-tokoh agama yang masih membela nasab Ba'alwi terkonfirmasi ke Nabi, sementara para bocil-bocil tindakannya sudah sangat melampaui batas seperti yang kita saksikan bersama tadi itu, Mas. Ya, Tamam, sebelum masuk ke pemaparan yang inti, saya mau bertanya, ekstremisme radikalisme itu kan bentuknya tidak hanya tentang ngebom atau membunuh, itu kan tidak seperti itu ya. Kalau dalam istilah filsafat itu kan toredik. Filsafat itu kan salah satu cirinya adalah turedik, berpikir secara mendalam sampai seakar-akarnya, Mas. Berpikir radikal itu sebenarnya kan berpikir sampai seakar-akarnya, itu berpikir radikal, Mas. Jadi sebenarnya pandangan radikal itu sebenarnya baik, karena artinya pandangan yang didasarkan kepada sampai seakar-akar pandangan itu terekspos semuanya, tidak ada yang tertinggal, sehingga betul-betul clear and distinct ideas, sehingga betul-betul cara berpikirnya itu jelas antara pandangan utuh dia dalam memberikan satu pandangan keilmuan yang mencerahkan, sekaligus menafikan hal-hal yang tidak mencerahkan. Nah, pandangan radikal itu sebenarnya asal mula dari kerangka dasar berpikir filosofisnya itu di situ, Mas, sebenarnya. Tapi mengapa kemudian istilah radikal itu diasumsikan sebagai sebuah istilah yang negatif? Karena ditambahi isme itu tadi, Mas, radikalisme. Artinya apa? Kalau saya berpikir sampai seakar-akarnya untuk kita sampaikan kepada publik secara elegan, secara humanis, tanpa memaksakan pihak lain, mau percaya mau tidak, pandangan-pandangan yang saya berikan pada umat, itu baik. Tapi kalau kemudian saya memaksa orang lain harus percaya, kalau nggak percaya adalah lawan dan musuh yang harus diperangi, itu kan menjadi negatif, Mas. Sehingga nggak ada nuansa kompromi, dialektik, nggak ada suasana diskursus yang ilmiah, yang saling mencerahkan. Seolah-olah ada sebuah pemaksaan kepada orang lain untuk mengikuti pandangan dan pikirannya yang diberikan pada orang lain itu. Nah, titik negatifnya kan di situ, Mas. Maka kemudian berpikir radikal itu bagus, tapi kalau gerakan radikalisme itu tidak bagus. Jadi radikal dalam kerangka berpikir itu bagus, tapi kalau kemudian menjadi prinsip ideologis yang harus diperjuangkan secara mati-matian dan mengorbankan orang banyak, dan menganggap orang lain yang tidak menerima pandangan dia itu adalah kelompok yang harus dimusuhi, itu menjadi negatif, Mas. Nah, pola berpikir seperti ini kan pola berpikir yang berlebih-lebihan, Mas, yang melampaui batas. Makanya kemudian disebut ekstremisme, sebuah pandangan yang ekstrim, di luar mainstream, di luar umumnya standar orang memberikan pandangan,
di luar umumnya orang berperilaku, dia membuat perilaku atau pandangan yang melampaui standar umum, yang tidak bisa diikuti oleh umum, tapi ingin dipaksakan untuk umum. Nah, ini kan jadi negatif juga berpikir ekstrim seperti ini, Mas. Contoh berpikir ekstrim itu adalah menggerakkan gerakan-gerakan radikalisme di tengah keberagaman masyarakat. Nah, itu duduk persoalan terminologi itu di situ itu, Mas. Istilah itu di situ itu, Mas. Maka kemudian muncul radikalisme Ba'alwi, kan sudah nampak pandangan-pandangan yang tadi disampaikan oleh 5 tokoh dalam pidatonya itu kan sudah nampak sekali kalau itu adalah gerakan yang ingin memaksakan orang lain untuk mengikuti pandangannya yang negatif. Kalau positif enak, Mas, mencerahkan dan membebaskan, tapi merugikan orang. Contoh yang pertama, dia menyampaikan para istri untuk menjadi pelacur. Pelacur itu kan sudah istilah negatif, Mas. Kenapa harus dimasukkan dalam diksi seorang perempuan untuk melayani seorang suami? Pelayanan istri kepada suami itu adalah sebuah bentuk sikap positif dalam kategori kesalehan, Mas. Tapi mengapa harus diganti dengan istilah pelacur? Istilah pelacur ini kan istilah perzinaan, Mas. Orang yang suka zina, Mas. Di term ini itu di masyarakat kita namanya pelacur itu orang yang suka zina. Tapi mengapa harus dipakai untuk seorang istri kepada suami? Lah, kalau seorang istri pada suami itu istilahnya bukan pelacur, tapi wanita solehah atau perempuan solehah yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi untuk menghargai keinginan suami dan sebaliknya, dan itu salah satu bentuk untuk mengikat pertalian pasangan suami istri sebagai fitrah manusia, kebutuhan manusiawi. Kalau untuk hubungan istri suami kan nggak ada istilah pelacur, Mas. Tapi Habibie ini memang ingin merendahkan pribumi intinya, Mas. Seolah-olah pribumi itu meskipun pasangan suami istri tetap saja pelacur statusnya. Kan jadi jahat sekali ini, Mas. Kurang ajar ini, jahat sekali ini menurut saya. Jadi ingin melabelkan seorang perempuan solehah di masyarakat pribumi ini dengan melabeli istilah pelacur. Dalam bahasa kasarnya begini, sesolehah apapun yang kamu lakukan di hadapan suami kamu, wahai masyarakat pribumi, jadilah kamu tetap sebagai pelacur di hadapan suami kamu. Itu kan menghina, Mas, merendahkan pribumi. Sehingga istilah-istilah untuk pribumi itu semuanya dibuat negatif oleh Ba'alwi, Mas. Tapi kalau istilah-istilah itu untuk Ba'alwi, wah itu beberapa kemuliaan ditempelkan semuanya untuk mereka itu, Mas. Sampai perempuan solehah yang melayani suami pun dilabeli sebagai pelacur. Bahkan diperintah untuk menjadi pelacur. Itu kan bahaya sekali nih, Mas. Ya, Tamam. Silakan, Mas. Mungkin barangkali memang dari segi kata dari bahasa Arab hadis tersebut memang ketika ditransliterasi ke Indonesia barangkali memang pelacur, ya, atau bagaimana, ya? Enggak ada. Relasi suami istri itu adalah relasi kesalehan, Mas. Melalui proses akad nikah, Mas. Enggak, maksud saya kan dia membawakan ini kata Rasulullah, hadis begitu kan. Enggak ada itu. Salah diksi, Mas. Terminologi itu tidak bisa dimaknai kesalehan seorang istri kepada suami, tidak bisa dimaknai dengan istilah pelacur. Istilah pelacur itu diksi negatif, Mas. Dia sendiri paham namanya pelacur itu siapa. Dia paham, kita semua tahu namanya pelacur itu siapa. Di Indonesia ini namanya pelacur itu mainstreamnya ya negatif. Perempuan yang suka menjajakan diri, menjual diri itu namanya pelacur, Mas. Di kita saja yang betul-betul pelacur aja ditutupi sebagai PSK. Atau perempuan malam atau kupu malam, istilahnya aja ditutupi, Mas. Tapi ini yang soleh malah justru diistilahkan dengan istilah diksi yang negatif. Oh, ini kan kejahatan yang luar biasa, Mas. Luar biasa, ini istilah yang sangat ekstrim, yang merendahkan pribumi, seolah-olah kesalehan pun dikategorikan sebagai pelacur, Mas.
Bahkan dia tidak mengkategorikan, bahkan merintah atas nama itu perintah Nabi. Istilah ini tuh istilah negatif, Mas. Iya. Istilah gunde, istilah pelacur itu istilah negatif. Masa perempuan yang soleh di hadapan suaminya dikategorikan pelacur? Itu, Mas. Itu namanya nganu, Mas. Apa membuat, yaitu bahasa untuk membangun kelas sosial. Jadi menjajah secara ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Jadi istilah itu akan menghipnotis, memasukkan perempuan-perempuan pribumi itu dalam label yang sangat negatif, meskipun di hadapan suaminya sendiri, istilahnya kan begitu, Mas. Ya. Itu sangat ekstrim, Mas. Contoh yang kedua lagi, misalnya kita diminta untuk mengkampanyekan, mensuarakan Habib sebagai Ahlul Bait. Itu kan kampanye untuk memaksumkan diri. Semua Ahlul Bait itu kan wajib kita hormati, Mas. Itu sudah perintah, dan kita pun akan menghormati Ahlul Bait. Kalau di depan kita ada Hasan Husain, pasti akan kita peluk lah. Kalau di depan kita ada Sayyidina Ali, pasti akan saya peluk, saya cium tangannya. Masa kemudian Habib-Habib tadi ceramahnya itu menyuarakan agar bahkan mengkategorikan ulama yang tidak mempidatokan kalau Habib itu Ahlul Bait dan harus dihormati, ulama-ulama itu dikategorikan berpenyakit hati, berpenyakit hati, ingin tersaingi dan lain sebagainya. Inginnya itu ulama, kiai, bahasa kasarnya itu tokoh-tokoh di PBNU, katakan begitu, untuk semuanya tanpa terkecuali berpidato bahwa Habib-Habib itu Ahlul Bait. Jangan sampai tidak ada yang menyuarakan itu. Bahkan kalau nggak menyuarakan bahwa Habib itu Ahlul Bait, mereka itu penyakit hati dan lain sebagainya yang kasar tadi itu, Mas. Iya. Itu kan sangat ekstrim, sangat ekstrim. Itu lagi-lagi seolah-olah para kiai, ulama, pribumi itu kacung mereka. Dari segi seruannya, dari segi kampanyenya saja sudah sangat merendahkan, Mas, sangat hegemonik. Belum lagi dari segi istilah. Istilah yang mereka gunakan aja salah. Mereka itu ingin mencuri istilah Ahlul Bait untuk kategori habaib. Itu kan juga kedustaan, mendistorsi teks, Mas. Teks Ahlul Bait didistorsi dengan mengkategorikan Habib itu sebagai Ahlul Bait itu juga, katakan begitu. Ini kan distorsi teks, Mas. Ini. Yang ketiga, Habib peminum darah Nabi. Ini kan Nabi itu kan sesuatu yang haram ya tetap haram. Nabi itu kan diturunkan oleh Allah di muka bumi ini kan untuk menjelaskan mana yang haram, mana yang halal, untuk menegakkan syariat kan, Mas. Syariat dalam konteks maqasidus syariah, syariat dalam konteks bagaimana membebaskan dan mencerahkan umat manusia, tidak sistem ini vampir, seolah-olah kita itu, seolah-olah Nabi itu memberikan pembiaran kepada vampir, Mas. Iya. Suasana-suasana penghisap darah ini kan luar biasa. Ini kan sudah mencoreng ajaran Islam ini, Mas. Di hadapan kita loh, Mas, di mata kita. Disampaikan oleh para dai-dai Ba'alwi loh, Mas, ini, Mas. Ya. Kalau disampaikan orang di terminal, orang di pinggir jalan, mungkin karena kita anggap dia nggak tahu, perlu pendidikan gitu aja. Ya. Tapi ini kan disampaikan oleh orang bersorban yang notabene dianggap tahu, berstatus sebagai cucu Nabi. Ini kan problem besar ini, Mas. Ya saya nggak tahu. Beberapa tokoh di PBNU sangat setia dengan orang-orang seperti ini untuk tetap menyandang sebagai status cucu Nabi, Mas. Ya. Padahal itu menjadi instrumen yang membahayakan untuk membius dan menghipnotis masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan pembiaran, ceramah-ceramah yang kotor yang kita saksikan bersama itu, seolah-olah biar berlangsung, karena mereka adalah cucu Nabi. Betul kayak Imat, status cucunya itu harus segera diteliti, biar hal-hal seperti ini nggak berlangsung di lingkungan masyarakat kita, Mas. Ya. Enggak, Mas Riku ya, mau nyanyikan sesuatu, Mas. Oh enggak ya, lanjutkan ya. Saya menghalau
ada lalat berkeliaran. Halo, Yai Tamam? Ya, ya, silakan. Mas Rifki mau menyampaikan sesuatu kelihatannya. Enggak, Yai. Dilanjutkan Oh, dulu. oke. Kemudian yang keempat, menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan itu menuduh dengan tuduhan yang sangat keji, telah jadi korban sodomi misalnya, atau bahkan ada Habib lain di ceramahnya ada yang mengatakan yang tidak percaya pada cucu Nabi itu seperti anak zina dan lain sebagainya itu. Ya, Itu kan kejahatan yang luar biasa, Mas. Nggak sebanding dengan kerja Kiai Imad. Kiai Imad melakukan penelitian untuk mencerahkan masyarakat, cocok dan tidaknya silahkan dibantah dengan ilmu pengetahuan, kan keren, Mas. Sehingga bisa meningkatkan peradaban ini. Jadi peradaban nalar, peradaban keilmuan kan bisa berkembang dengan adanya tesis Kiai Imad. Masa harus dibandingkan dengan pernyataan framing yang menuduh korban sodomi atau menuduh sebagai anak zina. Menuduh orang anak zina itu kodab loh, Mas. Iya. Ekstrim itu. Dan itu Saya kan itu. saya Iya. boleh masuk dulu, Yai? Boleh, monggo, Mas. Iya, itu kan tuduhan qadzaf kan, Yai. Dan itu tidak hanya pada satu orang pada akhirnya, tapi kepada banyak orang. Semua PWI LS, semua masyarakat yang nggak setuju mereka sebagai cucu Nabi, akhirnya kan dituduh anak zina semua akhirnya, Mas. Iya, Muhammadiyah misalnya. Jadi semua Muhammadiyah juga dikategorikan itu oleh Habib yang nggak termasuk organisasi-organisasi Arab Saudi, semuanya korban anak zina semua nanti, Mas. Iya, gimana itu? Itu kan Dari masyarakat dosanya gimana ya? Padahal yang di Indonesia saja yang percaya Habib sebagai cucu Nabi sebelum ada tesis Kiai Imad itu hanya NO, Mas. Iya. Setelah ada tesis Kiai Imad, orang NO itu hanya tinggal 20% yang percaya Habib sebagai cucu Nabi, Mas. Nah, artinya selain 20% itu berarti kategori korban anak zina semua itu, Mas. Naudzubillah min dzalik. Iya, itu kalau mau minta maaf gimana itu? Hak adami harus satu persatu itu. Harus satu persatu. Mereka kan nggak kenal minta maaf, Mas. Mereka kan merasa suci. Iya. Nggak kenal minta maaf. Didukung oleh semangat Kiai Miftahul Akhyar mengakui nasabah alwi gitu. Kalau mereka merasa suci dan pasti masuk surga itu, kita bolehlah bantu mempercepat mereka masuk surga ya. Jadi maka saya heran kenapa harus didukung. Tesis Kiai Imad itu menarik untuk menghentikan fitnah sara, untuk menghentikan ceramah-ceramah yang sangat ekstrim di luar prinsip moderasi Ahlussunnah wal Jamaah itu, Mas. Dan yang kelima, yang terakhir, Mas, catatan dari tadi, mengapa ini saya agak panjang mengurai, karena ada kaitannya dengan ekstremisme Ba'alwi, Mas. Jadi ketika membahas ekstremisme Ba'alwi itu ya cocoknya mengurai contoh langsung ini, biar kita nggak memfitnah, Mas, biar tidak ada fitnah di antara kita. Karena betul-betul data yang kita kaji ini, Mas, nggak mengada-ngada. Kemudian apa itu tadi yang kelima, Mas? Yang kelima, anjing. Jadi santri itu dibilang anak anjing atau anjing lah. Kemudian tidak ridho makanan dan minuman yang diberikan kepada santri pribumi, itu tidak ridho gitu, dunia dan akhirat. Ya nagih-nagih begitulah. Oh iya. Oh itu kan sikap-sikap yang sangat ekstrim, Mas Rifki. Dan di mata kita itu, Mas. Dan MUI masih membiarkan, Kemenak belum ada tindakan, pemerintah juga, tentu pemerintah sudah menyerahkan ke Kemenak dan MUI tentunya. Kemudian tokoh-tokoh agama kita belum banyak, masih ada yang tetap membela mereka. Bahkan ketika ilmu pengetahuan sudah muncul di permukaan, dipublish,
masih saja ada yang bertahan dengan sistem husnuzon. Ini kan problem berat ini, Mas. Iya. Problem berat dalam konteks pembebasan dan pencerahan umat manusia. Tapi saya nggak tahu apakah itu karena strategi, tapi terlepas dari itu semua, ini kan menjadi senjata Ba'alwi untuk merasa dalam posisi benar. Senjata Ba'alwi merasa dalam posisi dibela PBNU, dan perlu diketahui yang 20 warga Nahdliyin masih jadi muhibin itu karena masih menunggu suara PBNU, Mas. Iya, iya. Jadi PBNU itu tidak bisa membiarkan begitu saja karena di belakangnya ada umat, Mas. 20 warga Nahdliyin itu masih menunggu fatwa PBNU meskipun yang 80% sudah menerima secara ilmiah terkait dengan tesis Kiai Imad yang didukung dengan lintas disiplin ilmu tadi itu, Mas.